Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Sekarang kita masuk di bab baru, bab ke-27, yaitu Adabun Nasihah. Adab ketika memberikan nasihat atau dalam menasihati. Lin nasihati adabun muhimmah minha mayali. Nasihat memiliki adab-adab yang penting, di antaranya mayali sebagai berikut. Yang pertama, yang bagi an ya'lamal muslimu makna nasihah wa haqiqataha. Selayaknya agar seorang muslim mengetahui tentang makna nasihat dan hakikatnya. Nasihat dan hakikatnya. Nasihatu, nasihat adalah kalimatun azimatun jami'ah. Sebuah kata yang agung, yang menyeluruh. Jadi satu kata, tapi isinya menyeluruh banyak hal. Lalu apa artinya? Ya. Nah, di sini maknanya, makna nasihat itu iradatul khairi lil mansuh, menginginkan kebaikan bagi yang dinasihati. Ya, kita menginginkan kebaikan bagi yang kita nasihati. Ingin orang yang kita nasihati itu jadi baik, jadi benar, jadi lurus, jadi soleh, solehah. Itu nasihat. Ya. Menginginkan kebaikan bagi yang dinasihati. Bukan nasihat itu sekedar atau beda dengan memarahi. Ya. Kalau menasihati itu kita ingin orang yang kita nasihati itu jadi baik, dia berhenti dari keburukan. Bukan ingin sekedar tadi memarahinya. Dengan cara apa? Biuslahi halihi. Dengan memperbaiki kondisinya. Memperbaiki kondisinya wa takhlisihi minal khalal. Dan membersihkan, membebaskannya minal khalal dari kekurangan. Dari kecacatan. Karena kita ketahui manusia, siapapun itu, mesti kadang baik, kadang tidak. Ya. Karena digoda terus oleh syaitan. Sehingga kita ini butuh nasihat agar senantiasa baik. Kita butuh nasihat setiap saat ya, untuk memperbaiki kondisi kita. Wahia, nasihat itu taqyidul gish, naqyidul gish, wal mukhada'ah. Lawan dari al-gish wal mukhada'ah. Licik, menipu. Lawan dari licik dan menipu. Ya.
Qala al-Khattabi rahimahullah, laisa fil kalam kalimatun mufradah. Tidak ada dalam ungkapan sebuah kata yang tersendiri tustaufa bihal ibarah an makna hadhil kalimah, yang bisa mencakup dengannya ibarat ini, ibarat dari makna kata ini. Maksudnya tidak ada kata lain selain kata nasihat yang bisa mengungkapkan istilah ini. Menginginkan kebaikan, memperbaiki keadaan. Tidak ada kata lain yang pas untuk menggambarkan hal tersebut kecuali kata yang bernama nasihat. Faman tahaqqa ma'naha, barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan maknaha, maknanya, makna nasihat ini, lam yakun fi qalbihi wala qawlihi wala amalihi gishun li akhihil muslim. Tidak akan terdapat, lam yakun fi qalbihi, tidak akan terdapat di dalam hatinya, wala qawlihi, tidak ada juga di dalam ucapannya, wala amalihi, tidak ada juga dalam perbuatannya, gishun, licik, menipu, li akhihil muslim, kepada saudaranya sesama muslim. Kalau ada orang yang paham tentang makna nasihat, maka dia tidak akan berbuat jahat kepada saudaranya. Tidak akan ada rasa benci, menipu, licik apalagi. Baik dalam hatinya, ucapannya, maupun perbuatannya. Karena kadang ada rasa dalam hati benci sama orang. Ada juga kadang terucap dari ucapan, bahkan terlihat dari tindakan. Nah, ini orang yang tidak nasih. Ya. إذ karena anna tahqiqaha yaqtadi mahabbatal khair al-kamil lahu. Karena bahwasanya perwujudannya itu, perwujudan dari nasihat itu, realisasinya nasihat itu yaqtadi, menuntut, akan membuahkan mahabbatal khair al-kamil lahu, mencintai kebaikan yang sempurna baginya. Jadi kalau orang paham terhadap makna nasihat, mesti akan terdorong rasa cinta. Cinta terhadap kebaikan, ketaatan, ingin dirinya berada di atas ketaatan, ingin juga orang lain sama-sama taat. Sehingga kalau tidak taat ya dinasehati. Kenapa menasehati? Tidak lain ingin orang lain pun baik, gitu, menjadi baik. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan yang lain kecuali menginginkan orang lain juga baik, ya, taat, soleh, solehah. Wa karahiyatas syarri kullihi lahu, dan menuntut tidak suka keburukan seluruhnya baginya. Dia tidak suka orang lain melakukan kejahatan, kejelekan, melakukan dosa dan sebagainya. Sehingga kalau ada yang melakukan hal tersebut, kita ingatkan. Kita nggak suka dia berbuat seperti itu. Faqad umiral muslimu an yakuna nasihan li akhihil muslim ayyan makana. Faqad umira, dan sungguh telah diperintahkan al-muslim, seorang muslim, an yakuna nasihan, agar menjadi orang yang nasihan,
yang senantiasa ingin kebaikan kepada orang lain. Ingin orang lain jadi baik. Ya. Nasih itu kadang bermakna ketulusan. Ya. Dengan tulus hati dia ingin orang lain baik, menjadi baik. Jadi seorang muslim diperintahkan untuk menjadi seorang yang nasih kepada saudaranya yang muslim, ayan makana, bagaimanapun keadaannya. Faman kana kadzalik, barang siapa yang seperti itu keadaannya, lam yaghusyahu fi dini. Dia tidak akan licik, jahat kepadanya, baik di dalam agamanya. Bi ayyudkhila alaihi ma yufsiduh, dengan menyusupkan kepadanya apa-apa yang merusak agamanya. Misalnya diajarkan ajaran sesat, diajarkan akidah yang menyimpang, akhlak yang menyimpang, ibadah yang keliru. Tidak seperti itu. Sehingga orang yang membimbing kita di atas kebenaran, di atas akidah yang benar, keyakinan yang benar, akhlak yang mulia, itu orang yang menginginkan kebaikan di dalam agama kita. Ingin kita ini benar dalam agama ini. Tapi orang yang mengajak kepada keburukan, ya, pemahaman yang sesat, pemikiran yang menyimpang, ibadah yang tidak sesuai, itu secara tidak langsung dia merusak agamanya, merusak agama orang lain. Dan ini tidak disebut sebagai orang yang nasih. Wala fi nafsihi, tidak juga di dalam dirinya. Wala fi mal, tidak juga dalam hartanya. Wala fi ahli wa irdih, tidak juga dalam keluarganya dan kehormatannya. Tidak akan merusak orang lain dalam hal-hal tersebut. Dalam hartanya, tidak akan mencuri dia. Fi ahlihi, dalam keluarganya, tidak akan membuat gaduh. Wa irdihi, kehormatannya, tidak akan mencemarkan, tidak akan mengejek, menghina. Wala fi ghairi dzalik, dan tidak juga pada selain itu. Bal, akan tetapi innahu, bahwasanya dia yas'a, berusaha, li khairihi, untuk kebaikannya, fi kulli amrihi, pada seluruh perkaranya, urusannya. Jadi kita diperintahkan untuk ingin orang lain itu baik, mulus dalam seluruh aspek kehidupannya. Kita ingin mereka, atau kita ingin orang lain itu baik agamanya, jiwanya sehat, sukses, hartanya berkah, keluarganya juga, kehormatannya. Kita ingin orang lain seperti itu. Sebagaimana kita menginginkan hal tersebut untuk diri kita. Bukan sebaliknya, ingin rusak orang lain. Nah, itu bukan orang yang nasih. Baik. Jadi ini pahami dulu makna nasihat. Nasihat itu keinginan hati, untuk keinginan hati agar orang lain menjadi baik. Ya. Menjadi soleh, solehah, taat. Itu tanda, di antara tanda kasih sayang kepada sesama. Baik. Nomor kedua, yang bagi selayaknya an ya'lamal muslimu, agar mengetahui muslim, aham ahamiyatan nasihah, urgensi, pentingnya nasihat, faidah, faidahnya, faqimataha, nilainya, wa makanataha, dan kedudukannya fil Islam, di dalam agama Islam. Jadi hendaklah ketahui bahwasanya nasihat itu penting
berfaedah, bernilai, dan memiliki kedudukan di dalam agama Islam. Ya. Falin nasihati fil islami makanatun azimah. Nasihat di dalam Islam memiliki makanatun azimah, kedudukan yang agung, ya, memiliki posisi yang besar. Lima laha minal atharil kabir fi islahil mujtama' wa ta'awunil muslimina fima bainahum ala fi'lil khairat wajtinabis syarr. Karena lima laha, karena nasihat tersebut minal atharil kabir, memiliki pengaruh yang besar. Nih, lihat. Dengan nasihat itu ada pengaruh besar dalam perbaikan masyarakat, untuk memperbaiki masyarakat. Kalau tidak ada nasihat, ya sudah, orang masing-masing mau taat silahkan, mau durhaka pun silahkan. Rusak kalau manusia dibiarkan seperti itu. Tidak akan bedanya dengan, mohon maaf, binatang. Ya. Kalau dibiarkan ya sudah, silahkan mau taat, mau durhaka. Tapi kalau ada nasihat, nah itu ada perbaikan bagi masyarakat. Dan saling tolong-menolong antara kaum muslimin, di antara mereka dalam mengerjakan kebaikan dan menjauhi awajtina bisyarr, dan menjauhi keburukan. Iya, kita mengajak orang untuk taat, untuk ibadah, itu kita membantu dia dalam melaksanakan ketaatan. Dia terbantu, kita mendapat pahala. Ketika kita mencegah, melarang orang lain dari keburukan, kita menyelamatkan orang tersebut dari ancaman azab kalau dia melakukan keburukan itu. Nah, ini nasihat. Nasihat agar berbuat baik dan menjauhi keburukan. Walihada, atas dasar ini, abbaru anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha ad-din. Nabi SAW abbara, mengungkapkan tentang nasihat ini bi annaha ad-din. Maksudnya dia adalah agama. Jadi nasihat itu agama. Agama adalah nasihat. Makna pokoknya di dalam agama, agama itu dibangun di atas ketulusan. Wadzalika li'anna din, bahwasanya agama qaimun, tegak, berdiri ala nasihah, di atas nasihat, fi kulli syai, pada setiap perkara. Adinu nasihat, agama adalah nasihat. Maksudnya agama itu isinya ketulusan. Isinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Kulna, ini kata para sahabat ya. Liman, bagi siapa? Lillahi, bagi Allah. Nanti akan ada penjelasannya. Nasihat bagi Allah, maksudnya kita melakukan ibadah hanya untuk Allah. Tulus mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Ketulusan yang kita berikan kepada Allah. Wali kitabih, dan kepada kitabnya, wali rasuli, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan para orang umumnya mereka. Nah, ini nasihat kita curahkan, kita berikan, kita serahkan. Pertama kepada Allah, dengan tadi mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Kepada kitabnya, dengan kita memahaminya. Kepada rasulnya, dengan kita mengikutinya. Wali a'immatil muslimin,
kepada para pemimpin kaum muslimin dengan kita memberikannya nasihat. Fa'ammatihim dan kepada umumnya manusia, yaitu dengan mengajak mereka berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat buruk. Itu nasihat dalam agama kita. Baik, jadi nasihat itu bagian besar dari agama kita. وفي رواية لأحمد وأبي داود أنه قال الدين النصيحة ثلاثا. Agama adalah nasihat. Nabi menyebutkan hal ini 3 kali. Agama adalah nasihat. Ya. Artinya nasihat memiliki peran kedudukan yang besar di dalam agama Islam. Coba bayangkan kalau seorang itu tidak tulus menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah, manfaatnya dia beragama. Kalau seorang itu tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agamanya dipertanyakan. Dia tidak tidak tunduk kepada Al-Quran. Dia agamanya dipertanyakan. Sehingga nasihat ini memiliki kedudukan yang besar, pengaruh yang besar di dalam hidup ini. Ya. Baik, itu poin kedua. Poin ketiga, yang bagi selayaknya an yaqsu an-nushu wa tanasuhu bainal muslimin ba'dihim ma'a ba'din. Selayaknya memperbanyak nasihat dan saling menasehati di antara kaum muslimin, sebagian mereka kepada sebagian. Ya. Penasihatu fi hadhil azmina asbahat qalila. Nasihat pada zaman ini menjadi sedikit. Bal qad takunu munadimah. Bahkan terkadang hilang fi katsiri minal ahyan, pada kebanyakan keadaan. Jadi zaman sekarang kadang nggak ada nasihat itu. Walihada atas dasar ini, fa'alal ulama, maka wajib atas para ulama, waddu'ati, para dai, pendakwah, wa tullabil ilm, dan para penuntut ilmu, an yahrisu ala ihya'i hadhihi sunnati allati kadat an takuna mahjura. An yahrisu, agar semangat, serius, ala ihya'i hadhihi sunnah, untuk menghidupkan sunnah ini, sunnah menasehati, allati kadat an takuna mahjura, yang hampir menjadi hal yang ditinggalkan, ditelantarkan. Ya. Jadi hampir ditinggalkan ini, saling menasehati. Sehingga hidup itu ya tadi, pada akhirnya ya masing-masing aja. Yang penting tidak mengganggu. Mau taat silahkan, mau saling membiarkan. Kalau dibiarkan ya rusak. Sehingga perlu dihidupkan. Fayuh yaunaha,
fayahyawnaha fi anfusihim. Maka mereka menghidupkannya di dalam diri mereka. Wabainahum wabaina ba'dihim. Antara mereka dan antara sebagian mereka. Dihidupkan nasihat ini. Qawlan wa fi'lan. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa yataqabbalunaha mimman atabiha. Dan mereka senantiasa menerimanya. Nah ini nih. Mimman atabiha. Dari orang yang menyampaikannya. Kadang orang tuh sulit menerima nasihat. Sulit menerima nasihat. Ngeyel gitu. Udah tadi masing-masing aja. Orang yang tidak mau dinasehati itu orang sombong. Dan di antara perkataan yang dibenci oleh Allah, ketika dinasehati, bertakwalah kepada Allah. Dia mengatakan, urus saja dirimu sendiri. Nah, itu perkataan yang dibenci Allah, mengatakan ketika dinasehati, urus aja diri kamu. Dia ngomong seperti itu kepada orang yang menasehatinya. Ya, baik. Wayushajji'una nasa, dan mereka hendaklah memotivasi manusia alaiha terhadapnya, terhadap nasihat. Biqaulihim wa fi'lihim, baik dengan ucapan mereka dan perbuatan mereka. Wa yahdharuna wa yuhadziruna, dan mengingatkan mereka, dan mereka mengingatkan minat tanfir minha, membenci nasihat. Ingatkan, jangan benci nasihat. Dan nasihat ini hak, ya, hak sesama muslim. Maka itu kita lihat atau perlu kalau kita menghadapi persoalan dalam hidup, dalam hal apapun, kita minta nasihat, minta pendapat, pandangan dari orang yang kita anggap, kita percayai orang tersebut, kita percayai ilmunya, kita percayai amanahnya, kita percayai kesolehannya. Kita minta pendapat atau pandangan dari orang tersebut. Jangan merasa, ini udah benar. Sementara ilmu kita masih dangkal, misalnya. Pengalaman kita belum jauh. Maka kita cari orang yang memiliki ilmu yang dalam, ya, pandangan yang bagus, bijak. Biasanya kita akan dapat arahan yang bermanfaat buat dunia dan agama kita. Bahkan dunia dan akhirat kita. Karena kadang kalau kita pribadi sering tercampur dengan ego dan sebagainya. Ya. Baik. Yang keempat, an-nasihatil masyru'iyah, masyru'ah. Di antara nasihat yang disyariatkan adalah an-nasihatu lihukkamil muslimin. Nasihat kepada penegak hukum kaum muslimin. Pemegang urusan, penentu kebijakan. Siapa? Minal khulafa, dari para pemimpin, wal muluk, raja, warru'asa, pemimpin, wassalatin, sultan,
wal umara, dan para pemimpin. Fakulu man tawalla, dan setiap orang yang tawalla diserahkan kepadanya wilayatan, sebuah kepemimpinan, fi maudiin, pada suatu tempat, fahuwa waliyu amrih, maka dia adalah pemimpinnya yang bertanggung jawab terhadapnya. Jadi nasihat kepada pemegang kebijakan, kepada pemimpin. Yang paling besar ya pemimpin, kalau negara ya presiden, ya, atau raja, atau kaisar, atau apa gitu ya. Wa tatadammanu nasihatu lihadas sinfi umuran ahamuha, dan mencakup nasihat bagian ini beberapa perkara. Yang paling pentingnya, ini poin-poin nasihat kepada para pemimpin itu seperti apa. Apakah kita demo, ya, atau kita teriak-teriak di mimbar, atau kita seperti apa sikap kita dalam menasihati pemimpin kita. Islam mengatur hal tersebut. Tidak kemudian kita hanya modal semangat, kemudian mudah tersulut, terprovokasi orang lain, sehingga niatnya ingin nasihat, tapi malah bukan nasihat. Dalam hal ini kita perlu adabnya. Bagaimana hal tersebut. Ana izin dulu ya. Pertama, nasihat kita lanjutkan ya, kepada para pemimpin itu amruhum bil ma'ruf, memerintah mereka kepada kebaikan. Dan ini yang terbaik disampaikan secara langsung. Sampaikan secara langsung kepada mereka. Wa tazyinuhu lahum, dan memperindah kebaikan tersebut kepada mereka. Kita nampakkan keindahan Islam, kemuliaan Islam, agar dia tertarik, ya, agar pemimpin tersebut tertarik dengan Islam, sehingga dia beragama dengan benar. Wa ada musukut an bayanil haqqi lahum, dan tidak diam dari menjelaskan kebenaran bagi mereka, bikuli sabilin hasanin masyru'in, dengan setiap cara yang baik dan disyariatkan. Jadi jangan dibiarkan misalnya tidak melakukan ketaatan. Ini tugas sebagian yang Allah percayakan menjadi orang-orang yang dekat dengan pemerintah atau dengan penguasa. Bukan sekedar merasa bangga dengan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki, tapi harus saling menasihati. Ketika melihat pemimpin ada melakukan kesalahan, ya disampaikan. Kita sudah punya perwakilan-perwakilan. Kama yaf'alu dzalika al-bitanatus salihatun nasihah. Sebagaimana melakukan hal tersebut teman saleh yang tulus, yang menginginkan kebaikan kepada orang lain, bagi orang lain. Kemudian yang kedua, nahyuhum anil munkar wa takbihu lahum. Melarang mereka dari kemunkaran. Wa takbihuhu lahum, dan menjelaskan keburukan kemunkaran tersebut kepada mereka. Ini perbuatan ini jelek.
jangan dilakukan. Nanti bahaya. Nanti perbuatan ini mengundang azab di akhirat. Sampaikan hal tersebut. Wa adamu mudahanatihim fi dzalik. Dan tidak menipu mereka dalam hal tersebut. Misalkan, dibiarkan saja. Karena kalau disampaikan nanti khawatir gimana-gimana. Disampaikan tapi dengan cara yang baik. Wal hadaru min tazinihi lahum. Dan hati-hati. Hati-hati memperindah keburukan kepada mereka. Misalnya hal-hal buruk, hal-hal jelek, durhaka, dipoles seolah-olah hal itu baik. Bahkan wahathihim alaih, memotivasi mereka terhadapnya. Larang justru, bukan dikompori untuk melakukan keburukan. Kama yaf'alu dzalika bitanatus, sebagaimana melakukan hal tersebut teman yang jelek. Teman yang jelek sering mengajak kepada kejelekan, menjadi provokasi, kompor, melakukan hal-hal yang buruk. Baik, itu baru dua. Jadi mengajak kepada kebaikan, memperindah kebaikan tersebut. Kemudian melarang dari kemunkaran dan menjelaskan keburukannya. Yang ketiga, al-wafa'u bibai'atihim. Al-wafa, setia memenuhi janji. Bibai'atihim, atas baiat kepada mereka. Artinya kita menjadi seorang warga negara, rakyat yang taat, ya. Watajannubul khuruj alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka, ya. Baik dengan demo di tempat-tempat umum, atau ya mengkudeta. Apalagi pemimpin itu seorang muslim. Awit tahrid, atau memprovokasi kepadanya. Wa in jaru wa zalamu, walaupun pemimpin itu durhaka dan zalim. Karena kudeta, ya, itu atau ngeberontak kepada pemerintah bukan kebaikan yang ada, tapi keburukan. Keburukan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kebaikan. Kecuali karena keadaan-keadaan tertentu, situasi-situasi tertentu di sebagian negara, revolusi itu kadang ada yang membawa kebaikan, kadang semakin menderita rakyat. Ya. Maka kita doakan para pemimpin kita yang sekarang. Kita alhamdulillah tinggal di negeri yang aman, aman, tentram. Itu nikmat. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar menjadikan negeri ini aman. Negeri Mekah dulu, ya. Sebelum beliau meminta rezeki buah-buahan. Rabbij'al hadzal balada amina. Sebelum meminta rezeki, minta dulu nikmat keamanan. Ini nikmat yang besar yang kadang dilupakan. Sebagian saudara kita di sebagian penjuru negeri atau di penjuru dunia tidak merasakan nikmat tersebut. Kita harus banyak bersyukur. Jangan banyak keluh dengan keadaan yang ada. Kita ini jauh sekali nikmat yang kita rasakan dibanding orang lain.
Baik. Kemudian yang selanjutnya, tajannubu gishihim, menjauhi berbuat jahat, licik pada mereka. Bi ayyi wajhin wujuh, dengan bentuk apapun. Pemindalik di antaranya, nah ini jangan. Iktiabuhum, menggibah mereka. Kalau menggibah seorang muslim biasa saja tidak boleh, apalagi menggibah pemimpin. Wal kalamu fi a'radihim, membicarakan kehormatan mereka. Fi a'radihim, bicarakan keburukan, mencemarkan nama baik mereka. Wa ta'nu alaihim, wa tanaqqusu lahum, mencela mereka, merendahkan mereka. Ya, yang dilakukan oleh sebagian orang. Kesal dengan keadaan yang ada sehingga berkeluh kesah, bahkan keluar kata-kata yang tidak pantas untuk para pemimpin. Sederhananya, ya, kalau kita mencela pemimpin, tidak akan ada peluang mereka berubah. Tapi kalau kita mendoakan para pemimpin, Allah Maha kuasa untuk merubah mereka, memberikan mereka bimbingan ke jalan yang lurus. Sehingga daripada kita mencela, keluh kesah, mending mendoakan mereka. Makanya di poin selanjutnya, ad-du'a'u lahum bit-taufiqi was-salah. Mendoakan kebaikan bagi mereka agar diberikan taufik wassalah dan kebaikan. Ini yang manfaatnya daripada mencaci maki, menggibahi, protes dan sebagainya. Mending mendoakan. Ini yang kadang tidak banyak orang yang sadar. Bahkan sampai ke tahap menyepelekan sebuah doa. Ya. Katanya kita perlu aksi nyata. Berdoa itu senjata kita. Allah Maha segalanya. Ya. Allah Maha segalanya. Baik. Itu bagaimana menasihati kepada para pemimpin. Yang kelima, minan nasihatil masyru'ah, di antara nasihat yang disyariatkan adalah an-nasihatu lil ulama'il muslimin wa rabbaniyin min ahli sunnati wal jamaah. Nasihat kepada para ulama kaum muslimin ar-rabbani, ar-rabbaniyin, yang rabbani. Rabbani itu pendidik. Seorang yang mampu mendidik dari perkara kecil atau mendidik dengan perkara yang kecil sebelum perkara yang besar. Itu rabbani namanya. Orang yang terdidik berdasarkan ilmu yang benar. Itu rabbani. Ya. Dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Al-mutamassikina bi kitabillahi ta'ala sunnati rasulih. Yang berpegang teguh kepada kitabullah, pada Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-amilina bima indahum minal ilm, yang mengamalkan apa yang mereka miliki dari ilmu. Ini bagaimana sikap kita kepada para ulama. Nasihat kepada para ulama bukan kita datang terus kita ngomong A, B, C, D. Bukan. Kita lihat. Watatadammanu an-nasihatu, dan nasihat dan mencakup nasihat lihadas sinfi, bagian ini, umuran, beberapa perkara, ahammuha, yang paling pentingnya, mutaba'atuhum, mengikuti mereka. Nah lihat. Kita ikut para ulama ala ma indahum minal ilmi wan nushi,
mengikuti mereka atas dasar apa yang mereka miliki berupa ilmu dan ketulusan. Ya, kita mengikuti mereka karena mereka punya ilmu dan ketulusan. Wal istijabatu, dan merespon mereka fima ya'muruna bih, terhadap yang mereka perintahkan, wa yanhauna'an, dan mereka larang darinya. Kita respon, kita ikuti, kita penuhi ajakan mereka berbuat baik dan larangan mereka dari berbuat buruk. Min syariatillahi ta'ala, yang didasarkan pada syariat Allah Ta'ala. Ya. Jadi ulama yang kita ikuti, ya, itu kalau mereka sesuai dengan syariat, ya, mereka punya ilmu yang benar, ilmu yang diambil dari Quran as-sunnah ala fahmis salaf. Mereka memerintahkan, melarang karena kecintaan kepada umat, kepada masyarakat, dan mereka berpegang teguh mengambil sumber itu dari syariat Allah, bukan mengada-ngada. Ulama atau ahli ilmu yang membuat syariat sendiri kemudian ingin diikuti, jangan diikuti. Yang kita ikuti itu kalau ulama tersebut berpegang teguh kepada agama Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Huduru majalisihim, menghadiri majelis mereka. Wa talabul ilmi ala aidihim, dan menuntut ilmu di hadapan mereka. Hadir di majelis mereka. Maka hadir di majelis secara langsung itu utama. Ya, kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, ya seperti sekarang banyak media. Yang penting kita ketika menyimaknya dengan serius. Sama seperti kita menyimak ketika offline. Ya, duduk dengan baik, persiapkan catatan, ya. Tidak sambil melakukan hal yang lain. Insya Allah ilmunya akan sama yang kita dapatkan. Cuman kita tidak dapat pahala berjalan dari rumah, ya. Tidak dapat pahala berkumpul di majelis. Tapi untuk ilmu kita bisa dapat. Makanya belajar offline dan online ada sisi kurangnya ada. Di antaranya kalau kita online tuh nggak bisa belajar adab secara langsung. Ya. Ilmu betul insya Allah dapat. Tapi ketimbang sama sekali tidak, ya sudah kita manfaatkan. Terutama untuk kalangan akhwat yang memang tempat terbaik mereka di rumah. Sehingga untuk menghadiri kajian offline, dilihat banyak hal. Ya. Dilihat waktunya kapan, terus apakah akan terjadi fitnah atau tidak, itu diperhatikan. Yang selanjutnya, adamu tatabbu'i zallatihim, tidak mengorek-ngorek, mengikuti kesalahan mereka. Namanya manusia. Ulama juga walaupun punya ilmu, tapi nggak luput dari kesalahan. Jangan diikuti. Jangan ditelusuri. Jangan dikorek-korek kesalahannya. Apalagi kesalahan yang dia sudah berubah darinya. Dan watanaqusihim, dan tidak merendahkan mereka. Watta'ani fi aradihim, dan tidak mencela dalam kehormatan mereka. Ya. Kadang ada sebagian orang yang kenal dengan ahli ilmu dan sebagainya, tapi tidak bermajelis, tidak belajar. Pas giliran ahli ilmu tersebut
ada kesalahan, oh dia paling keras menggibahinya, paling keras menyebarkan kekurangannya. Ya. Kalau sedang akur ya dia katakan saya dekat dengan Ustadz Fulan, saya muridnya Ustadz atau Ustadzah Fulan. Ya. Tapi ketika ada kesalahan dia yang paling me- menyebarkan kesalahan itu. Di sini ada adabnya ya. Kalau kita melihat kesalahan dari seorang ulama, itu ada adabnya gimana yang harus kita lakukan. Nushuhum, menasehati mereka bikuli sabilin hasanin masyru'in, dengan cara yang baik dan disyariatkan. Fima dhahara annahum akhta'u fihi minal ilm, dalam perkara yang nampak bahwasanya mereka salah, ya. Salah dari ilmu. Artinya ada misalkan yang disampaikan ilmunya itu ada yang keliru, atau dari pribadinya ada yang keliru, nah itu dinasehati. Tapi ada adabnya menasehati ahli ilmu. Misalnya pastikan itu benar-benar kesalahan secara syariat memang salah itu. Kemudian dilihat apakah dia melakukannya sering atau karena khilaf, karena hal tertentu. Kemudian dinasehati dengan cara yang baik. Nah, ini kepada ahli ilmu. Baik, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya bagaimana menasehati keumuman kaum muslimin. Ya. Kita baru 2 poin, nasihat kepada para pemimpin dan para ulama. Ya. Jadi makna nasihat jangan selalu diidentikan nasihat itu ngasih wejangan saja. Ya. Nasihat itu sikap kita, ketulusan kita kepada orang lain. Menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi diri kita. Seperti nasihat untuk Allah. Maksudnya apa ya? Kita tulus dalam beribadah. Nasihat untuk Nabi. Kita tulus dalam ittiba kepadanya. Baik, demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.